apa kabar pemirsa? Inilah She Magazine Sharing and Empowering. Penampilan kami berdua hari ini agak berbeda ya, bukan agak berbeda banget karena kami ingin ikut dalam upaya flattening the curve of COVID-19 dengan siaran dari rumah. Saya Vina Muptadi, betul sekali. Bersama saya Vina Muptadi yang ada di kota Silver Spring di negara bagian Maryland. Dan saya Gendira Pratama dari kota Arlington di negara bagian Virginia. Biasanya kami berdua ada di studio VOA di Washington DC, tapi sekarang kamar kita jadi studio mini ya. Jadi agak seru, agak beda ya. Terus gimana nih Vin? Selama social distancing udah ngapain aja? Well, seperti banyak orang lainnya kerja dari rumah ya kan, work from home 100%. Jadi 5 hari seminggu kerja dari rumah, kemudian juga di sela-sela masih homeschooling anak-anak dan hanya keluar kalau perlu pergi ke supermarket aja. Kalau kamu gimana kan? Kalau aku juga sama sih, kerja dari rumah dan juga ke supermarket kalau keperluan aja. Tapi saya juga lebih bikin musiknya lebih banyak karena lebih banyak free time lah, nggak usah pergi kantor. Jadi ada ups and downs ya dengan social distancing. Wah, bikin musik. Kita tunggu albumnya ya kan. Insyaallah. Oke pemirsa, kita mulai She Magazine dengan News Flash. Industri film Bollywood menghentikan produksi film dan acara TV sementara India melakukan karantina nasional untuk menekan penyebaran COVID-19. Pengamat memprediksi perlu sedikitnya 2 bulan untuk memulihkan bisnis Hollywood. Oprah Winfrey meluncurkan serial baru di Apple TV Plus, menyuguhkan perbincangan mengenai pandemik virus corona. Dalam episode pertama, Winfrey berbincang dengan Idris dan Sabrina Elba, pasangan yang positif COVID-19. Aktris Gwyneth Paltrow menyerukan orang-orang untuk tidak menyalahgunakan kebebasan yang masih dimiliki di tengah pandemi virus corona. Lewat Instagram, Paltrow menganjurkan untuk tetap di rumah kecuali untuk kegiatan esensial. We're back di She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, meskipun siaran dari rumah, tapi kami tetap berkomitmen untuk sharing mengenai berbagai isu menarik dari Amerika Serikat. Betul nggak, Vin? Betul sekali, memang pandemi virus corona ini ya menuntut warga untuk lebih banyak berdiam di rumah, melakukan pembatasan sosial juga. Dan ini berdampak besar pada diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat, terutama mereka yang punya bisnis nih. VOA mengunjungi beberapa tempat yang menjalankan bisnis. Kita ketemu sama seorang ibu yang menjual groceries, kemudian seorang dokter, seorang realtor, dan juga seorang perawat manula. Kita dengar kisah mereka berikut ini. Inilah toko Indonesian and Asian Market yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari bagi diaspora Indonesia dan Asia di Redland, Maryland. Pandemi corona diakui pemiliknya, Linda Campbell, mempengaruhi para pelanggan yang datang. Apalagi setelah Gubernur Maryland mengeluarkan aturan untuk menutup sejumlah bisnis seperti restoran dan bioskop. Karena mereka takut nanti kalau sampai groceries ditutup juga, mereka gimana? Apalagi kalau sampai nggak boleh keluar rumah seperti di negara lain yang terjadi gitu. Mereka memborong persediaan makanan seperti mie instan, beras, dan bumbu-bumbu. Selain itu, berbagai bahan membuat jamu atau empon-empon juga laris diserbu. Oh iya, terutama temulawak ini. Cuman karena saya juga dapat barangnya juga nggak bisa banyak gitu. Jadi akhirnya saya jatah mereka gitu. Khasiat empon-empon ini juga dipercaya Irma Melani yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga manula di sebuah komunitas pensiunan di Gaithersburg, Maryland. Terus yang namanya orang Jawa empon-empon, saya bikin juga. Nenek-nenek saya kasih juga, mereka mau aja karena nggak pahit juga sih. Saya nggak pakai gula juga. Irma yang sudah 17 tahun bekerja sebagai caregiver atau perawat manula memang berusaha menjaga kebersihan dan meningkatkan imunitas tubuhnya. Apalagi komunitas tempatnya bekerja juga memberlakukan aturan ketat sehubungan dengan penyebaran virus corona ini. Mengantisipasi penyebaran virus corona juga dilakukan oleh Wiwit Cahyana, seorang realtor di Fairfax, Virginia, dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan ke para kliennya. Kita bisa kasih adjustment ke seller untuk para penjual, misalnya kalau mereka nggak mau open house, kita bisa sebagai realtor ya, kita bisa nawarin, oke, gimana kalau kita syuting rumahnya dengan 3D kamera.
Bisa seperti jalan di rumah tapi lewat internet gitu, direkam. Bagi penjual yang masih nyaman membuka rumahnya untuk showing, selain disediakan penyanitasi tangan, Wiwit juga membatasi jumlah orang yang boleh masuk. Sampai saat ini, tambah Wiwit, bisnis real estate di Washington DC area masih berjalan seperti biasa walaupun tingkat suku bunga KPR lebih rendah karena pasokan rumah yang juga terbatas. Diaspora Indonesia lainnya adalah Dr. Mingliarti Cahyana, pemilik klinik One Health Medical Center di Reston, Virginia. Menyikapi pandemi ini, Ming kini melakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum pasien datang ke tempat prakteknya. Apa ada kontak atau enggak dengan yang punya penyakit coronavirus atau enggak, travel atau enggak, mereka ada panas, ada demam atau enggak, kayak gitu. Udahnya kayak misalnya kalau orang datang juga begitu check in, kalau misalnya orang yang sakit kita langsung biasanya bawa ke belakang jadi supaya enggak sama-sama sama orang-orang yang sehat juga kayak gitu. Sebagai dokter, Ming menyarankan untuk rajin cuci tangan, jangan menyentuh wajah, sering minum air putih, menghirup udara segar, dan kena paparan sinar matahari. Lalu, bagaimana dengan empon-empon? Memang saya belum sampai meneliti kayak gimana, tapi ya mereka itu punya khasiat sendiri ya untuk ya memperkuat imunitas tubuh kayak gitu. Jadi kalau menurut saya nggak ada salahnya untuk dikonsumsi karena memang itu sesuatu yang natural. Jadi menurut saya boleh aja. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, Nia Iman Santoso, VOA. Terus gimana, Vin? Kan udah ada banyak waktu nih. Mau coba bikin jamu-jamuan nggak? Oh iya, menarik juga. Belum coba sih, tapi di dekat rumah saya tuh ada juga toko Asia yang menjual berbagai kebutuhan. Ada barang-barang Indonesia juga. Jadi, I think I might wanna try. Karena nggak ada salahnya kan? Betul, Vin. Oke, pemirsa, habis ini kita masih akan sharing and empowering. Jadi jangan kemana-mana, hanya di She Magazine. Halo pemirsa, welcome back di She Magazine Sharing and Empowering. Kita masih akan sharing dan acara ini disiarkan dari rumah saya di kota Silver Spring di negara bagian Maryland. Sementara Gandira dari kos-kosannya di Arlington, Virginia. Gimana Gan? Betul, Vin. Tapi kita nggak lama di sini karena kita akan pergi ke kota New York yang hingga akhir Maret merupakan negara bagian di Amerika yang terkena dampak paling buruk dari pandemi COVID-19. Ya betul sekali, kota New York ini merupakan salah satu negara bagian atau salah satu kota yang hardest hit ya di tengah pandemi virus corona di Amerika Serikat, dan roda bisnis juga tidak berputar seperti biasanya, banyak yang merugi, demikian pula bisnis yang dimiliki oleh para diaspora Indonesia. Pandemi virus corona masih menghantui kota New York. 7 hari setelah kota ini memberlakukan keadaan darurat, kondisi kota terlihat semakin sepi. Berbagai keputusan baru untuk menghentikan penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Toko-toko dan perkantoran di seluruh Manhattan ditutup. Sarana kereta bawah tanah dibersihkan 2 kali sehari. Kawasan Central Park tetap dibuka bagi warga yang perlu berolahraga. Area Times Square yang biasanya dipenuhi ribuan pengunjung tampak kosong dan lenggang. Panggung Broadway seperti ini biasanya selalu penuh oleh penonton, tapi pemerintah kota New York meminta semua kegiatan dihentikan. Well, I think it's pretty scary, just a lot of stuff going on right now. I mean, I'm just concerned about a stay-in-place order right now. It's pretty nuts. Just want to keep trying to do the normal things you do and live your life. And this is disease we need to fight together. It's not about create any racist problem. Suasana kota yang tertutup mempengaruhi roda bisnis dan ekonomi kota New York. Hal ini juga dirasakan oleh pengusaha restoran Indonesia yang hanya dapat menjual makanan khusus untuk pesanan. Ya, banyak dampak ya sekali ya. Karena kan penghasilan kita kebanyakan dari dining. Sekarang tiba-tiba kita disuruh cuma take out sama delivery, ya otomatis income kita berkurang banyak. Sementara bagi Elvi Goliat, kondisi ini justru menguntungkan. Dengan adanya corona ini, bisnis kami menjadi Indo-Java menjadi ramai karena orang-orang menjadi panik ya. Banyak sekali datang untuk memborong sampai toko hampir kosong. Pemberlakuan kota dalam keadaan darurat masih terus dilakukan.
hingga terdapat penurunan angka warga yang terinfeksi virus corona. Naratama dan Oliver Pras, VOA, New York. Seperti di negara bagian New York, di negara bagian lain di Amerika Serikat juga banyak yang menutup sekolahnya untuk sementara ini di tengah pandemi. Dan ini situasi yang cukup menyulitkan nih bagi banyak keluarga karena banyak di antara mereka yang bergantung kepada sekolah untuk bisa mendapatkan makanan sehat dan gratis di sana. Untungnya, meskipun sekolah tutup, program penyediaan makanan di sekolah tetap dilanjutkan. Hanya pola pembagian yang diganti. Dengan demikian, para siswa bisa tetap mendapatkan makanan yang sehat dan gratis. So we have a mother with 3 children. 3 children? Yes. Okay. So this is breakfast and lunch. Okay. Just for one. Okay. Melody dan Iliana mengantarkan sarapan dan makan siang untuk murid ke beberapa lokasi yang ditentukan di kota Sterling, negara bagian Virginia. Hari ini mereka mengantar ke 6 tempat. Setelah sekolah-sekolah meliburkan muridnya untuk mencegah penyebaran virus corona, program penyediaan makanan bagi murid tetap dilanjutkan melalui pengantaran dan diambil ke sekolah-sekolah. Penyelenggaranya adalah pemerintah kota atau kabupaten masing-masing. Okay, all of our schools, all 94, are open between 8 a.m. and 1 p.m. People can come in and get a breakfast and lunch to take home with them. We also have a bus service. We have 53 buses going out to 263 spots in the community over a route of 667 miles. Di wilayah tingkat 2 atau setingkat Kabupaten Loudoun County, terdapat hampir 84.000 siswa. 18% diantaranya masuk kategori keluarga pendapatan rendah yang bisa mendapatkan makanan gratis dan potongan harga. Turkey ham and cheese croissant, and we have the chips, and we have a fruit. Selain makanan siap santap, juga ada disediakan bahan makanan untuk keluarga seperti sayuran kaleng, pasta, beras, dan lainnya. So we know some students are going to be food insecure during the closure and we want to make sure they're well fed. Di tengah situasi pandemik COVID-19 saat ini, tidak hanya keluarga yang tidak mampu boleh mengambil makanan, melainkan siapa saja yang membutuhkan. But we are serving every student that comes here, so it doesn't matter if you qualify or not. If you need food, you are more than welcome to come. And that's going on at every Loudoun County Public School. Every school is open from 8 to 1 currently, and they are serving both breakfast and lunch on a daily basis. Dengan mulai adanya kekurangan beberapa pasokan makanan di pasaran, program semacam ini membantu siswa untuk mengkonsumsi makanan layak. Any school, you can pick it up at any school. And the email, they say too many directions. The school, different school, you can go anywhere. Dana untuk penyediaan makanan sehat gratis buat siswa ini didapat dari dana negara bagian dan dana nasional. Dari Loudoun County, Alam Burhanan dan Lea Yohanes, VOA. Program bagi-bagi makanan ini juga ada loh Gan di sekolah dekat rumah saya. Jadi ada sebuah SMA sekitar 1 kilo dari sini yang bagi-bagi makanan untuk pelajar dan keluarganya. Jadi kita bisa langsung datang, terus ambil makanan, terus pergi lagi gitu. Nah pertanyaan yang penting adalah Vin, kalau saya boleh nggak? Saya bukan mahasiswa udah lulus, tapi boleh nggak? Nggak boleh dong, kamu masak aja di rumah sana. Oke, kita masih akan sharing mengenai cara warga Amerika menghadapi pandemi COVID-19 ini. So stay tuned on She Magazine. Halo pemirsa, kembali lagi di She Magazine, sharing and empowering, produksi VOA. Saya lagi kerja di rumah nih di Arlington, Virginia, sementara di layar sebelah ada Vina yang berada di Silver Spring, Maryland. Ya benar banget, dan seperti banyak orang kita berdua juga masih terus beradaptasi dengan the new normal. The new normalnya adalah sekarang kita udah nggak bisa rame-rame lagi, harus menghindari keramaian, harus melakukan social distancing. Padahal kayaknya baru kemarin kita nongkrong bareng di restoran, ya nggak sih Gandira? Sekarang di rumah. Iya, I mean it's for the best lah. Dan di tengah wabah virus corona ini, banyak kota yang memerintahkan restoran dan bisnis makanan lainnya untuk berhenti memberikan layanan makanan di tempat.
Tapi untungnya masih memperbolehkan carry out atau delivery. Betul sekali, buat yang nggak suka masak tuh pas ya. Anyway, selain bisnis restoran, virus corona ini juga berdampak pada bisnis pernikahan nih. Langsung aja kita lihat liputannya yang berikut ini. This sounds like a science fiction movie, but September 11 sounded like a science fiction movie, and it happened. Koki terkenal di Amerika, Jose Andres, mempersiapkan restoran-restorannya untuk kondisi krisis. Right now, everything looks normal, right? But we need to prepare for the worst and hope for the best. Ia menutup sementara restoran-restorannya di seluruh area Washington DC dan New York untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona atau COVID-19. Yeah, so we're offering a couple items of the day. Ia mengubah fungsi restorannya sebagai dapur-dapur umum untuk memastikan orang-orang tetap memiliki akses pada makanan dengan menawarkan harga murah, bahkan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. If we are able with these 4 restaurants I'm opening in downtown, show the way of how the restaurant private industry can be part of the emergency relief, I think in a very simple way we can keep our cities fed. The people that have money can afford to pay, and the workers can be afford to be getting a little salary. Makanan dalam kantong-kantong telah disiapkan di luar restoran. Cairan pembersih tangan dan tanda untuk menjaga jarak saat mengantri pun tersedia. Menurutnya, konsep ini dapat dijadikan model restoran lain untuk membantu publik jika sebuah kota menjadi pusat penyebaran virus corona. Koki selebriti berdarah Spanyol ini adalah pendiri World Central Kitchen, sebuah organisasi nirlaba yang telah membantu menyediakan makanan di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, dalam kondisi bencana. Tidak hanya bisnis restoran, tetapi bisnis pernikahan pun harus beradaptasi secara ekstrim. Karena Pusat Pencegahan Penyakit Menular Amerika Serikat telah meminta warga Amerika untuk menunda atau membatalkan perhelatan yang melibatkan 50 orang atau lebih selama 8 minggu ke depan, termasuk acara pernikahan. Seorang ayah menghadiri pernikahan putrinya beberapa waktu lalu di Arizona secara digital dengan bantuan teknologi robot. Ia adalah penumpang kapal pesiar Grand Princess yang harus dikarantina di California. Namun hal seperti ini bahkan tidak bisa dilakukan lagi seiring dengan semakin parahnya wabah corona. Banyak pasangan di Amerika terpaksa membatalkan atau menunda resepsi pernikahan mereka. The coronavirus is completely out of control when it comes to our industry. We depend on China and all of the manufacturers to produce our dresses. They don't predict them being back to work until April 1st. So when it comes to weddings in May, June, and July, that might not be possible. Asuransi acara pernikahan kini menjadi incaran. Harganya bisa mencapai ribuan dolar tergantung jenis proteksi pilihan. Dari Washington DC, tim VOA. Di sisi lain, karena sekarang ini lebih banyak orang berdiam di rumah dan mereka akhirnya jadi lebih banyak memesan makanan ataupun memesan barang secara online. Seperti saya misalnya, karena tiba-tiba harus bekerja dari rumah, saya akhirnya order ke Amazon untuk memesan beberapa perlengkapan dan dikirim delivery ke rumah kan. Iya, teman aku juga yang baru saja buka bisnis restoran, harus tutup restorannya, jadi harus cuma bisa delivery. Untuk ini ya, mengurangi COVID-19 spread ya, jadi semoga sukses terus. Right. Speaking of delivery, raksasa retail Amazon menambah 100.000 pekerja baru untuk menangani lonjakan pesanan di tengah kekhawatiran soal COVID-19. Yeah. Sementara Apple menutup seluruh tokonya. Dan berikut ini adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar untuk menekan penyebaran virus corona. Bekerja dan beraktivitas di tengah ancaman virus corona membuat banyak orang cemas. Di antaranya mereka yang bekerja untuk raksasa retail daring Amazon yang bermarkas di Seattle, negara bagian Washington, salah satu pusat penyebaran virus corona. It's a little bit scary, but not as scary as not coming to work. Amazon juga termasuk salah satu perusahaan teknologi yang karyawannya terkena COVID-19. We talk about it. Obviously, it's a big news around here. So, some people are scared. Some people want to stay home during this time, and some people
says it's gonna go away. Ancaman COVID-19 mengundang beragam respons dari Silicon Valley. Google menutup perkantorannya dari pengunjung selain pegawai. Wawancara calon karyawan pun dilakukan lewat panggilan video, bukan bertemu langsung calon pegawai. Ini berlaku baik di markas raksasa pencarian online tersebut di San Francisco, negara bagian California, maupun kantornya di New York. Kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan-perusahaan teknologi umumnya tak banyak berbeda dengan perusahaan di sektor-sektor lainnya, yaitu menjaga jarak dengan memungkinkan telework atau bekerja dari rumah sehingga meminimalisasi kontak fisik antara karyawan dan juga interaksi antara karyawan dengan orang yang ditemui sepanjang perjalanan ke kantor. Kebijakan yang kini dikenal sebagai social distancing atau meningkatkan jarak antara orang ini diharap bisa menekan laju penularan sehingga tak melebihi kapasitas rumah sakit setempat. If I had to bet my money, I would say probably it's gonna just wear down and maybe in a couple of months we won't even remember anymore. Di San Francisco pun, petugas mempersiapkan kemungkinan terburuk. These are recreational vehicles that are intended for people who may have tested positive for COVID-19, do not require hospitalization, but do not have a place to stay, right? So they could be living in a congregate living situation such as an SRO, or they're experiencing homelessness. The tents that we have out here, we're calling them the ACUs, so the Accelerated Care Units. And what they're allowing us to do is really prepare for patients that might have coronavirus or COVID-19. Pendiri dan Direktur Utama Facebook, Mark Zuckerberg, mengumumkan bantuan $20 juta untuk penanggulangan virus corona. Sementara eksekutif jejaring sosial tersebut, Sheryl Sandberg, bersama tokoh-tokoh Silicon Valley lainnya, mengumumkan bantuan $5,5 juta untuk bantuan makanan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Thank you so much kepada para petugas delivery dan kepada para pekerja yang menjalankan tugas-tugas esensial, ya seperti yang bekerja di supermarket, pom bensin, petugas pos, jurnalis, dan lain-lainnya. Because the world cannot turn atau cannot work without you guys. Betul sekali. And of course, our biggest gratitude goes out to doctors and nurses. Kemudian petugas medis, petugas darurat, semua yang berada di garis depan merawat para pasien COVID-19. Thank you so much. And semoga wabah ini akan segera berakhir. Betul, we respect you guys. Anyway, sekian dulu She Magazine Sharing and Empowering. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pandemik virus corona, bisa dilihat di situs voaindonesia.com dan media sosial kami. Saya Gandhira Pratama dari kosan di Arlington, Virginia. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. We will keep sharing and we will keep empowering hanya di She Magazine. Stay healthy and stay home. Thank you so much. Bye-bye. Bye.